Mau tahu nggak saya melonte sama siapa? Loh, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Ya, memang agak susah ya kalau bicara sama orang yang SDM-nya rendah tuh. Apa yang dibilang, apa yang dia baca, tapi dia ngertinya yang lain. Nah, ini repot nih. Nah, kebanyakan mualaf itu tuh melakukan hal yang semacam itu. Mereka itu udah baca, udah nggak ngerti, sok tahu, kemudian ngomong kayak bikin diri pinter. Nah, ini repot nih. Salah satunya adalah Nora Aritonang. Dia mengatakan bahwa dia mualaf. Dia juga mengatakan bahwa dirinya dulu sebagai orang Kristen dia melacur supaya melonte katanya supaya bisa masuk surga. Nah, ini kalau nggak orang SDM rendah nggak akan bisa ngomong sepede itu dengan statement seperti itu dari ayat yang dia baca. Oke, kita nonton videonya. Yang penasaran, kita nonton semuanya. saya dulu kan Kristen nih, ya kan? Saya dulu Kristen. Jadi karena saya baca Yesus menjanjikan perempuan lonte masuk dalam kerajaan Allah duluan, memang dulu jujur saya melonte dulu. Ya, di situ dia mengatakan bahwa dirinya itu membaca dalam Alkitab menjanjikan seorang pelacur untuk masuk surga. Di mana ada janji Yesus, dia menjanjikan pokoknya kamu melacur, kamu akan masuk surga. Ini jelas karangan bebas dari si Nora Aritonang. Tidak hanya karangan bebas, ya namanya juga Nora Aritonang. Sudah norak dan dia ngomong seperti itu karena dia memahami ayat yang salah. Sehingga dia mengatakan, ya jujur saya dulu melonte. Keluar dari mulut ibu-ibu pakai jilbab, keluar dari mulut ibu-ibu yang ngakunya ustazah, keluar dari ibu-ibu yang punya anak dan kemudian mengatakan dengan jujur bahwa dia lonte. Pantas kamu pindah agama. Ya memang nggak pantas di Kristen. Otakmu begitu. Ya kita nonton lagi. Melonte. Melonte sama siapa? Mau tahu kalian? Mau tahu? Mau tahu nggak saya lonte sama siapa? Ayo. Mau tahu nggak? Sakit hati kalian nanti. Mau tahu nggak saya melonte sama siapa? Loh, karena apa? Makanya saya bilang, saya menyesal sekali. Kenapa dari awal tidak saya baca itu? Kalau tidak lebih enak saya melacur. Iya kan? Kan Ya dia menyesal taunya di tengah-tengah. Kalau enggak ya enak saya jadi melacur. Orang ini bangga dan senang gitu. Aduh, nggak punya malu ya ampun. Ya amplop, ya amplop. Manusia kok ada ya seperti ini. Ayo kita nonton lagi ya. Yesus mengatakan, pemungut bea cukai dan wanita pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya kalau tahu kayak begitu, saya bilang sama mak saya dengan adik-adik saya dan kakak saya, weh, ayo melacur kita. Yesus menjanjikan duluan, gak ada gunanya kita berbuat baik, ayo melacur kita. Terus nanti kalau laki-laki datanglah bapakku, kalian melacur terus saya ngapain? Pak, boleh bapak kau ini pelacur. Jadi begini, Kristen ini, ya, Kristen ini yang perempuan pelacur, ya kan? Yang laki-lakinya suka melacur. Kan betul. Betul itu kan? Betul. Makanya si Lina Wijaya itu adalah pelacur. Loh, buktinya apa? Kalau kalian ingin masuk kerajaan Allah duluan, melacur. Ya? Terus kalau laki-lakinya yang Kristen mau kawin sama lonte nggak apa-apa, karena diperbolehkan, gitu. Aduh, memang susah ya kalau ngomong sama orang SDM rendah tuh kayak gitu. Aduh. Diajak mama sama adiknya untuk melacur supaya masuk surga. Dan Yesus katanya menjanjikan surga kepada pelacur. Aduh, capek sama orang kayak gini. Ayo kita bahas ini ya. Kita bahas dalam Alkitab. Kita buka Alkitab kita. Ya, ayat yang dikutip sama si Norak tadi di ayat 31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai
dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, karena si Nora ini hanya potong ayat 31, maka kesannya kayak orang-orang perempuan sundal mendahului kamu ke kerajaan surga dan pemungut cukai. Jadi kesannya kayak Yesus mengatakan semua di dunia ini, perempuan di dunia ini yang bersundal, semua tanpa terkecuali mereka akan masuk ke surga. Lah nggak gitu konsepnya Mbak Nora. Ayo kita baca ayat sebelumnya. Di sini ada tentang perumpamaannya. Ini di ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Nah, jadi yang satu disuruh bilang oke siap, tapi dia tidak pergi. Tapi yang satu tidak mau, tapi dia mengerjakan. Nah, kemudian ditanya, siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah." Paham? Nah, saya jelaskan. Memang kalau SDM rendah harus dijelaskan pelan-pelan. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada 2 anak. Ada 2 anak kalau kita lihat ya. Ada 2 anak. Yang pertama itu yaitu anaknya bilang dikasih tahu suruh bekerja, kemudian dia bilang siap, tapi dia tidak pergi. Nah, inilah gambaran untuk orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, atau lebih spesifik lagi ke orang Israel. Yang mana lebih tepatnya Farisi sih. Farisi yang menganggap dirinya suci, kudus, tidak berdosa, menganggap dirinya paling suci, paling terpandang dan lain, pokoknya si paling lah ini si Farisi. Dia yang selalu bilang siap gerak, tapi tidak dilakukan. Tapi yang kedua ini adalah lapisan masyarakat yang mana mereka itu orang-orang yang dianggap pendosa, pemungut cukai. Pemungut cukai itu dianggap orang berdosa karena dia bersekongkol dengan penjajah. Kedua, pelacur. Nah, dianggap sebagai orang yang berdosa. Tetapi mereka bilang tidak, tetapi mereka yang mengerjakan kehendak Tuhan. Artinya di sini ingin mengatakan bahwa ini orang-orang Farisi yang menganggap dirinya benar. Itu sebenarnya justru mereka itu yang gak benar menurut Tuhan Yesus. Karena mereka mendandani dirinya pakai baju-baju yang yang religius gitu kan. Ditutupi auratnya katanya gitu. Tapi maki-maki Tuhan Yesus. Tapi menghina, mencaci maki Tuhan Yesus. Dan kemudian itulah orang yang kemudian gak pakai, pergi sono, gak pakai. Tapi orang yang kedua adalah orang yang dianggap pendosa dan lain, tapi dia menyadari kesalahannya. Dia datang kepada Tuhan dan dia percaya pada Tuhan, dan kemudian itulah yang sebenarnya masuk ke dalam kerajaan surga. Kita baca konteksnya ya. Coba kita akan lihat dalam konteks berikutnya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus pada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan surga." Sebab, nih lanjutannya sebab ini dibaca Nora. Kamu nih si Nora, kamu baca itu. Jangan namanya aja Nora, otaknya juga agak norak dikit lah supaya pinter. Nah 32, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, kepada si Farisi yang menganggap dirinya suci, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya juga kepadanya. Maksudnya melihat Yesus, tidak percaya juga gitu.
malah menghina-hina terus kayak si Nora ini gitu. Dengarkanlah suatu perempuan yang lain dan selanjutnya. Jadi di sini kamu harus baca lengkap, Nora. Yang pertama itu orang-orang Farisi, walaupun diberitakan pertobatan oleh Yohanes, tapi dia nggak mau bertobat. Mereka masih hidup begitu dengan penuh kemunafikannya. Bajunya religius, tapi mulutnya kotor, menjadi lonte dan lain-lain begitu. Tapi yang kedua adalah mereka pemungut cukai, seorang pelacur yang mana mereka kemudian percaya Yesus dan bertobat. Meninggalkan semua pelacurannya, meninggalkan semua pemerasannya dan lain-lain. Dan kemudian percaya pada Yesus. Itulah mereka yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Mereka yang percaya pada Yesus. Dalam keberdosaannya mereka mencari Tuhan. Gitu. Memang susah kalau orang SDM-nya rendah. IQ-nya 50 ke bawah. Susah paham ayat yang kayak gini. Nah inilah PR dari guru-guru bahasa Indonesia di Indonesia ini. Ajarin mereka untuk bisa memahami arti kata, kalimat, paragraf, konteks. Ini memahami konteks saya nggak ngerti si Nora ini. Pantesan kamu mualaf. Jadi masih percaya orang-orang mualaf itu pintar? Kalau gue enggak. Oke, itu aja dari saya. Luis Prasetyo sini. Ya, be with you all. Sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan apa yang jadi ulasan-ulasan saya boleh membuat kita semakin mengerti kebenaran dan juga mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti channel ini dan video-video yang lainnya silakan dicek dari awal diupload sampai saat ini. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.